Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya di pembelajaran kelas KM, di mana saat ini materi yang saya pilih adalah materi bubur bertingkat. Sebelumnya dari seminggu yang sudah kita lakukan, kita sudah mencapai ke materi, yaitu pembuatan billet dan facing ya. Nah, dari materi itu alhamdulillah sudah bisa mencerna semua, sudah bisa sampai ke tahap simulasi juga. Mulai pembelajaran saya ingin tanya dulu pada kalian gimana kabarnya saat ini? Alhamdulillah. Pada semangat ya mengikuti perjalanan kita ya. Ya. Oke, bisa dipimpin doa dulu. Ketua kelasnya silakan dipimpin doa. Siap. Berdoa mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhidni bis-shalihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya absen dulu ya sebelum kita masuk ke pembelajaran. Aditya Andika ada? Iya. Iya. Aditya Dimasa? Iya, Pak. Iya. Ahmad Nafis? Enggak ada, Pak. Sakit izin? Iya. Alif Andre? Hadir, Pak. Iya. Angga Muzaki? Hadir. Iya. Anindya? Hadir. Akso? Hadir. Aitrian Al-Fatir? Fahrul Fauzi? Enggak ada, Pak. Apa? Apa? Siti Nur Aisyah? Hadir, Pak. Dan Sylvia Priyadi? Mana? Ada Umar Bima? Zaka? Hadir, Pak. Pakai laptop semua kan ya? Oke, Pak. Pakai laptop semua? Pakai. Ya, kita pakai. Karena kita di lab itu ada K3 juga, ini kan masih belum ada karpetnya. Jadi menghindari kesetum itu biar pakai pelindung kaos kaki ya. Nggak ada wujud ya, itu di diri kalian meskipun kesetuman itu nggak terlalu tinggi. Kasih semua pandangannya. Rancang bubur bertingkat pada program mastercard X5. Nah, yang kita ketahui bubur bertingkat itu berarti memiliki 2 atau 3 pengerjaan. Tiga pengerjaan. Berarti ada berapa pahat yang dipakai? Tiga pahat juga. Baik. Kenapa kita mempelajari bubur bertingkat melalui mastercard terlebih dahulu, tidak langsung ke proses pemesinan di bengkel profesional? Karena dalam mastercard kita bisa mengatur untuk perintah toolpadnya terlebih dahulu. Jadi bisa melihat toolpadnya, kita bisa menentukan toolpadnya, kita bisa melakukan pemilihan toolpadnya, menyajikan toolpad sampai terakhir itu mensimulasikan toolpadnya. Nah, jadi lebih aman jika kita merancang bubur bertingkat pada program mastercard di X5. Di kompetensi dasar ini ada 5 kompetensi dasar ya, tadi yang saya jelaskan mengapa kita perlunya menerapkan perintah toolpad ini. Kemudian untuk tujuan pembelajaran kita, yaitu saya harapkan kalian bisa menjelaskan toolpad gambar kerja bubur bertingkat sesuai standar ISO dengan sikap mandiri. Sikap mandiri berarti dilakukan sendiri ya. ISO itu apa, tau nggak? International Standard Organization. Ya, International Standard Organization. Kemudian kalian bisa menentukan toolpad gambar kerja ya, awalnya menjelaskan, kemudian bisa menentukan. Jadi toolpad apa nih yang mau dipakai? Kan kemarin kita sudah lihat dari parameter itu ada banyak toolpad tuh, dari T311 sampai ke T413. Nah, itu bisa kalian tentuin di antara banyak toolpad itu yang mana yang terpilih untuk bisa kalian pakai pada pengerjaan bubur bertingkat gitu. Setelah ditentuin, dipilih toolpadnya dengan cara diganti kolom parameternya. Masih kan misalnya pakai facing, yang diganti itu yang tadi 31 menjadi 1 gitu. Setelah kalian tentuin, kemudian dipilih toolpadnya dengan sikap percaya tinggi. Lalu disajikan toolpadnya. Jadi kalian panggil masuk ke dalam toolbar operational manager yang ada di mesin type itu sesinya. Setelah itu baru disimulasikan ke dalam toolpad pada mastercard. Oke, motivasi kenapa
kita perlu belajar materi bubut bertingkat ini di masa camp. Nah, dari motivasi ini ada dua yang akan saya berikan kepada kalian. Yang pertama itu berkaitan dengan hasil belajar dari profesional bubut pada program masa camp. Jadi dia ciri-cirinya yaitu bisa tekun menghadapi tugas, bisa ulet menghadapi kesulitan, semangat belajar yang lebih tinggi dan menyukai pengetahuan baru. Maksudnya adalah tekun menghadapi tugas yang awalnya nggak ngerti ini. Saya kalau gambar tiket itu Pak, dia cuma narik garis line, tahunya nge-copy, tahunya ngasih beat style, tahunya tuh ngasih bentuk diameter, lingkaran, radius, lingkaran yang besar. Tapi kalau di masternya saya jadi tahu nih cara nyeting parameter gimana, berapa kecepatan kita, berapa speednya, saya jadi tahu oh ternyata seperti ini pengerjaan benda mentah menjadi ke benda kerja, gitu ya. Jadi kamu tekun tuh menghadapi tugas-tugas yang dikasih, lalu ulat menghadapi kesulitan. Nah biasanya banyak nih kesulitan yang ditemui dalam mempelajari mastercam itu di parameternya. Jadi contoh kayak tugas minggu kemarin saya kasih pembuatan kuliah ya. Jadi kamu sulit di situ karena mengikuti demonstrasi tanpa melihat mana yang harus diganti parameternya. Nah, gitu. Nah semakin nemuin hal kayak gitu, kamu juga semakin belajar tinggi. Jadi oh ternyata untuk pengerjaan facing dengan logging itu berbeda antara feedback dan speednya. Kemudian untuk pengerjaan finishing itu beda. Ya. Terus kamu juga dapat nih ilmu pengetahuan baru yang tadinya CAD itu cuma sampai 3 dimensi, bentuknya cuma garis terceplak dari komputer. Tapi kalau di CAD itu sudah benar-benar bisa disayat membentuk benda kerja sesuai dengan desain yang kalian kerjakan di mastercam. Terus yang kedua, beberapa cara yang dapat dilakukan meningkatkan motivasi. Kalau tadi berkaitan ini meningkatkan motivasi belajarnya. Biasanya, nah yang tadinya satu orang atau beberapa siswa yang kurang menghafal parameter-parameter yang diciptakan, lalu ada siswa yang lumayan bisa menghafal, itu bisa saling bertukar pikiran. Jadi saling mengajari, itu ada tim pitchingnya tuh antara kamu dengan sama yang lainnya. Jadi bergaul dengan tim yang bersemangat belajar membuat target yang ingin dicapai. Nah dari tugas yang ada di situ kan nanti membentuk G-code tuh. Nah G-code itu kan nanti bakal membentuk suatu benda yang nyata. Nah gimana tuh caranya dia bisa membuat target yang ingin dicapai dan yang ada di dalam benak kita. Terus diatur waktu belajarnya ya untuk marketing. Dan terakhir menjadi fokus karena apa? Kita menghafal bukan hanya perintah, tapi menghafal parameternya dari nominal angka, dari pengerjaan sampai ke langkah, mensimulasikan dari gambar biasa menjadi gambar kerja. Nah, nanti langkah pembelajaran ini ya, kelihatan nggak dari belakang? Ada ya, Bapak. Di langkah pembelajarannya nanti ada pretest nih. Pretest itu saya menstimulasi pemikiran kita di kelas ini dari pembelajaran sebelumnya. Terus ada orientasi masalah, nanti akan saya hadapi berbagai macam video masalah-masalah pada bubut bertingkat. Lalu ada diskusi kelompok, kemudian presentasi dari hasil diskusi. Jadi 4 ya, tes, orientasi masalah, diskus, dan presentasi. Sekarang kita akan kita dulu nih. Perhatikan gambar kerja ini. Ini gambar bubut bertingkat ya, yang jalur bertingkat. Ada yang tahu nih berapa diameternya, berapa panjang keseluruhannya, dan dia memakai pahat apa aja yang bisa jadi benda seperti itu. Ada yang tahu? Untuk panjangnya 80 mili Pak. Panjang 80 mili. Ya. Dihitung dari mana? Dari situ sampai ujung. Ini sampai tadi ini. Oke. Untuk diameternya? Untuk diameternya diameter ukuran itu ada di sini tuh. Nah ini diameter kan yang 10, yang 12, yang 14 sama yang 18, kemudian ini yang 22. Berarti diameter yang terbesar itu berapa ya? 22. Nah ini berarti ini ya. Berarti nilai OD-nya itu adalah 22. Kemudian nilai length-nya, panjangnya itu ya ini ya. Ini tambah ini. Nah ini
itu nanti ketemu. Nanti ada di apa tuh, pemanggilan mesin type, kemudian di stock setup ya, nanti diatur tuh OD-nya berapa, length-nya berapa, kemudian Z-nya berapa. Nah kalau Z itu di sini Z, ini Z 1/45, tadi nilai yang untuk di casing itu 1 cm ya. Jadi gimana kesimpulannya? Coba diulang lagi. Panjangnya berapa, diameter berapa, nah, kemudian pakai tingkat apa tuh biar jadi bentuk seperti ini. Dompet casing, Rogging sama dompet finishing. ya, berarti ya. Jadi dia pakai 3 dompet nih. Casing itu yang buat depan ini ya. Rogging itu yang menyayat bentuknya kayak gini. Nah, finishing itu buat keseluruhannya. Nah, sekarang rangsangan untuk kalian ya, ini orientasi masalah. Proses bubut yang berhasil itu seperti ini. Ini buat bertingkat juga ya. Ini bertingkat nih. Ini pahatnya, ini rumah pahat, ini spindle-nya, sekamnya. Ya, seperti ini. Nah, ini kalau bubut berhasil seperti ini. Nah, ini sudah dilakukan proses logging ya, karena sudah berada di badan benda kerjanya ya. Kalau casing itu yang ada di depan ini, fungsinya sudah mengatakan itu sudah ada berada di badan benda kerjanya. Sudah di logging yang mengupas ya. Kemudian ini yang sudah jadi, nah aku sudah jadi bertingkat ya. Nah kalau yang ini yang gagal nih. Nah ini logging ya. Nah copot ya, videonya masih memutar dari benda kerjanya copot. Biasanya kalau kayak gitu di kesalahan pengaturan di parameter yang kalian pakai itu di antara di feedback sama spinner speednya itu lebih dominan spinner speednya yang cepat. Jadi si benda itu terlalu berputar cepat pada cekapan ini. Jadi ketika dia ketemu sama pisau pahatnya yang tadinya bergesek, ada daya tekan dari pisau pahatnya itu akan menyongkel ya. Nah, kesepakatan kita yang tadi saya bilang 300 sampai 200, 400 sampai 2.400 kesepakatan. Karena dia terjadi hal seperti ini. Jadi termasuk gagal. Ini juga termasuk gagal. Ya, ini sudah terbuka. Ini rumah pahat putusannya. Jadi rumah pahatnya itu langsung nabrak ke benda kerja yang berputar. Kalau ini pakai CNC ya, nanti kita bakal tahu nih gimana proses CNC di dalam masaknya untuk mengetahui bahwa ada yang menabrak pada benda kerja di simulasinya. Nah ini proses pemilihan part, ini sudah masuk ke ini ya, oke ya. Ini simulasinya. Nah ini contoh CNC mendeteksi bahwa pahat itu tabrakan dengan benda kerjanya. Jadi kalau muncul icon ini, itu tinggal bisa kita yes, lalu kita ulangi lagi. Dan kalau nggak terlalu parah, biasanya masih ada toleransi. Nanti toleransi itu bisa dilakukan pekerjaan finishing tuh sampai tembus ke ini ya. Nah ini udah terlalu parah banget. Jadi ketika stopnya sudah parah banget, simulasinya itu akan membentuk garis merah yang artinya ini sudah tidak boleh kita eksekusi ke dalam mesin. Tapi kalau masih normal, nggak ada bentuk merah itu masih bisa kita ajar balik ke part finishing. Tadi ada tanda peringatan ya, kotak peringatan stop bertabrakan dengan benda kerja. Nah kalau kita yes terus tidak ada masalah apapun, berarti itu bisa di handle dengan part finishing. Tapi kalau misalnya sampai kayak gini, berarti caranya adalah kita mengulang kembali pemilihan pahat yang sesuai dengan
benda kerjanya. Nah, setelah menyaksikan video pembelajaran tadi, bagaimanakah pendapat Anda? Apakah Anda tertarik mempelajari gambar kerja buat bertingkat melalui program Mastercam? Enak ya? Kita melalui Mastercam dulu. Alasannya apa tuh? Alasannya? Karena bisa. Karena tidak membuang waktu juga. Ya, betul waktu. Tenaga, jadi kita refleksi bahaya. Ketika kita proses gambar kerja bubut bertingkat ini. Pertanyaan stimulus ini tujuannya saya pengen tahu pengalaman Anda. Mau saya ambil acak nih atau kalian yang angkat tangan? Angkat tangan aja. Iya, oke, siap. Pertanyaan pertama, pada pengerjaan bubut bertingkat dalam program Mastercam terdapat pemakaian 3 pahat. Nah, tadi dari awal sudah kita bahas ya, 3 pahat itu untuk mengerjakannya. Jenis trumpet apakah itu dan bagaimana kerja dan fungsinya dari masing-masing pahat itu? Pahat 1 fungsinya sebagai apa? Pahat 2 fungsi sebagai apa? Pahat 3 ini sebagai apa? Tepat? Saya Pak? Ya, Asal gimana? Ada trumpet facing. Trumpet facing itu berguna untuk memotong. Trumpet facing itu berguna untuk memotong bagian permukaan benda. Terus ada trumpet rogging. Trumpet rogging itu berguna untuk membentuk suatu benda kerja secara permukaan sesuai dengan tangan. Terus ada trumpet finishing berguna untuk menghaluskan permukaan benda secara halus. Oke, berarti ada 3 tempat ya? Iya Pak. Saya kasih applause Bang. Kedua ya. Terus yang kedua, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mendesain gambar kerja bubut bertingkat nih. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mendesain bertingkat agar program dapat berjalan dengan baik. Sebutkan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mendesain kerjaan bubut bertingkat. Apa? Ya, jadi Yang perlu diperhatikan Ya. ada pemilihan bahan bahan. dan pemilihan pahat yang tepat. Terus. Nah, perhatikan juga dari kecepatan spindle dan pemutaran sayap ya supaya tidak tertabrakan. Oke, mantap, kasih tau dia. Yang ketiga, terjadi kerusakan yang mengakibatkan pahat menabrak. Nah, seperti di video tadi tuh ya, pahatnya nabrak tuh ke bagian kerja dan tidak dapat berjalan dengan baik dalam program Mastercam. Bagaimana langkah cara mengatasinya yang dari Mastercam tuh kalau udah terjadi benang merah tuh, gimana cara mengatasinya? Siapa yang Saya Pak. ya? Dalam program Mastercam ada fitur delete di operasional manager. Ini mengulangi lagi toolpathnya. Mengulangi lagi toolpad yang nabrak tadi ya? Iya. Oke, siap. Jadi langkahnya adalah mendelete toolpad yang salah tadi. Jadi kita bikin jalannya lagi, diulang lagi gitu. Iya. Oke, kasih depos ya. Mantap. Satu lagi nih, terakhir pertanyaan. Bagaimana cara mendesain gambar kerja bubut bertingkat dengan baik di Mastercam dan bagaimana parameternya? Nah, siapa yang bisa jawab? Ya, Mas. Pertama mau menganalisa gambarnya, Nanti gambarnya, oke, nanti dari dulu. kedua melakukan pemilihan pahat, Oke, cakep. Pahat besar ya. ketiga tentukan pahat yang tepat untuk pada bahannya, Oke. Menganalisis gambar, melakukan pemilihan pahat, tentukan pahatnya. Oke. Dan masih ada lagi Pak. apa lagi? Buat tentukan kemudian lakukan setting di parameter pada bitrate Setting di parameternya untuk bitrate-nya. Dan video speed oke. dan deep cut casing dan rogging sesuai pemilihan pada bahan kerja. Mantap. Jadi sudah bisa ya, kita sudah tarik benang merahnya dari proses pekerjaan bubut, harus akar masalahnya apa yang bisa kita temui ketika kita mendesain, kemudian masalah apa yang nanti akan kita hadapi ketika gambar kerjanya itu
bertabrakan ya atau salah tidak bisa dieksekusi pada kondisi nanti. Kan saya pengen dari yang hadir di sini kita bikin kelompok, nanti akan saya berikan LKPD, jadi lembaga kerja peserta didik, bisa diskusi mengenai tugas-tugas yang ada di LKPD ini. Boleh antar kelompok maupun di kelompok sendiri. Jadi kelompoknya itu langsung aja satu deretan ini ya, 4 nih. Satu di kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4 ya. Nah nanti bisa berbeda. Saya taruh tengah nih. Nah bisa ya, diturunkan. Ini boleh, ini boleh, jangan lama-lama ya. Ini tadi ini 4 ya. Ini 4. Nah. Nah, petunjuknya adalah sini. Petunjuk pengerjaannya. Sebelum mulai kita buang dulu untuk menjadi yang ada. Lalu kamu mengamati gambar kerja berikutnya. Kemudian kamu lakukan diskusi kelompok bersama temanmu untuk menjawab pertanyaan yang ada di LKPD itu. Lalu hasil diskusi itu ya, hasil diskusi itu kamu nanti akan presentasikan di depan ya. Kita ambil satu contoh dari kelompok presentasikan. Dan silakan kerjakan. Oke, bedanya. Ini jawabannya. Tadi yang nggak masuk, udah izin ke wali kelasnya? Sudah, Pak. Pak. Oh, ada suara ini nggak? Ada. Ada ya? Nanti saya minta ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Nah ini saya punya buku Master Camp sebagai bahan referensi kalian jika memerlukan ya, ini saya fasilitasi bukunya, saya taruh di sini ya. Ya. Silakan diambil buat cari referensi jawabannya. Terima kasih Bang. Ya, coba silakan kelompoknya Alin maju ke depan. Yang lain kita fokus ke kelompoknya yang maju ya. Tapi Pak. Ayo kelompok. Jadi di dalam paket ini itu ada 2 tugas ya yang akan presentasikan. Yang pertama penjelasan dari 4 tugas yang ada di LKPD. Yang kedua bagaimana mempresentasikan rancangan ubud bertingkat yang kalian kerjakan sampai ke semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari lembar kerja peserta didik yang telah diberikan oleh Pak Harif. Kami di sini telah menjawab dari nomor 1. Lalu namanya siapa aja kenalan. Sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Nindya Rachma Putri dari kelas 12 STGA. Nama saya Indra Kemanca dari kelas 12 STGA. Nama saya Indra Kemanca dari kelas 12 STGA. Baik, kami di sini akan menjelaskan yang nomor 1 itu lembar di atas adalah pengerjaan pahat sebelum mesin robot digunakan dari program Mastercam. Jenis pahat apa saja yang diterapkan dalam pengerjaan di atas. Jelaskan fungsi-fungsi penerapan pahat-pahat tersebut yang kita dapat dari setelah Pak Arif menjelaskan ke kita
Yang pertama itu adalah tool patch spacing, yaitu memotong permukaan dari material secara datar, tujuannya menghilangkan ketidakdataan pada permukaan material. Yang kedua, tool patch rogging, pembentukan dasar benda kerja secara kasar, dilakukan penyayatan secara berulang. Dan yang terakhir, tool patch finishing, menghaluskan sisa pengerjaan untuk menghaluskan benda kerja. Soal kelima atau yang terakhir, bagaimana langkah-langkah memasuki pintu penyajikan pahat yang telah dipilih dalam perencanaan di dalam mastercam. Ada yang pertama kita pilih mesin type, lalu latte. Dan kita awal kita membuat sketsa atau desain. Setelah itu kita membuat mesin type, latte, dan kemudian kita pilih default. Setelah itu stock setup, kita pilih facing, loading, dan finishing. Setelah selesai, klik serial operation dan verify operation. Baik, terima kasih. Kemudian yang bagian merancang bagaimana? Baik, yang telah kami lakukan di situ terdapat beberapa kendala sih. Di awalnya yang bagian ya, jadi pas kita logging itu ada pahatnya itu tabrakan, jadi kita buat garis lain biar dia supaya pahatnya tidak tabrak dengan ruas jalan. Oke, kasih jawab terus. Oke, kita refleksi dulu ya, refleksi dari pembelajaran kita. Kesimpulan dari kelas kita pada pertemuan ke-16 ini, saya ingin tahu nih tentang kalian, proses pembelajaran ini, poin-poin penting apa yang bisa kalian tangkap dalam pembelajaran guru bertingkat di program mastercam. Ya, sekarang dulu. Dan kita lebih juga memahami gambar kerja yang dibuat secara nyata. Jadi lebih bisa memahami gambar kerja yang dibuat secara nyata ya. Karena di mastercam itu sudah langsung ada program simulasi. Dari simulasi itu kita tahu nih, bisa diceritakan tadi banyak tuh yang jadi masalah tuh ya, antara penambahan pahat dengan cakarnya. Nah kalau nggak ada mastercam itu bisa langsung fatal kejadiannya. Ya, pahat itu langsung hancur. Oke, baik. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ketemu lagi di besok, nanti sudah mulai praktek ya kita. Jadi tadi kamu sudah saya kasih job sheet untuk pertemuan besok. Jadi langsung dari pemikiran kalian sendiri, pembuatan boot bertingkat yang penting ada proses basicnya, ada proses codingnya, ada proses finishingnya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena dibimbing untuk proses. Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Bisa dimatikan di shutdown komputernya. Terus bangkunya dimatikan kembali, satu meja satu bangku.